Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode 2 podcast Kru Semangat. Mohon maaf di episode kali ini Uyun lagi gak bisa duet nih dengan si Ayah. Namun akan dibantu dengan Mimi Puri, yaitu Kak Dede. Haba Kak Dede, tolonglah kali ini bantuin MC-nya, oke? Siap Uyun, siap sedia payung sebelum hujan. Berber memang bulannya musim hujan biasanya Kak. Oktober, November, Desember, Ember. Ini biasanya musim hujan tuh. Jadi tema kita kali ini kita bahas apa nih Kak? Kita bahas ini aja Yun, tentang keresahan warga 62. Kalau berobat pakai BPJS, kenapa harus ngikutin alur secara rujukan berjenjang? Widih, masuk. Kayaknya tuh wajib kita berikan pencerahan di podcast kali ini, supaya sobat-sobat JKN di luar sana bisa lebih memahami dan menjadi tercerahkan. Betul nggak? Betul. Nah, ini narasumber kita yang kita datangkan jauh-jauh dari Batak sana loh. Bu Dona Armondang Nasution. Horas Bu Dona. Assalamualaikum Ukti Dona. Ya Uyun, Ukti Yayun. Kok Kak Dede nggak dipanggil Ukti sih? Ya udah, Bu Dede aja yang saya sapa ya. Assalamualaikum Ukti Dede, Nur Hilman. Ya udah, kita stop berukti-uktian dulu ya Bu Dona. Selamat datang Bu Dona Rumondang. Jadi Bu Dona, ini merupakan kabak penjamin manfaat utilasi dari kantor cabang Labu. Oh, cocok lah kalau kita tanya langsung to the point, ya kan Bu Dona? Oh, jadi ibu nih sekarang nggak jadi ukti lagi. Oke, ya nakku, apa nakku yang mau ditanya? Jadi gini Bu, kira-kira nih Bu, kenapa lah kalau awak, jadi ngomongnya kayak awak-awak gitu Bu, karena ibu Siap, beda Bu. boleh, Jadi kenapa lah silakan. kalau awak ini rasa-rasanya nggak enak body gitu, pasti kalau ke rumah sakit, langsung itu udah pasti ditanyain, rujukannya mana? Dan kenapa harus berobatnya berjenjang dulu gitu Bu? Jadi misalnya awak ke puskesmas dulu atau klinik dulu, ataupun kalau BPJS itu bilangnya kalau nggak salah vaskes pertama gitu. Oke, baik Uyun. Jadi ini perlu kita clearkan dulu. Jika kasusnya emergensi ya Yun ya, emergensi itu gawat darurat. Nah itu nggak usah pakai rujukan berjenjang Yun. Jadi kalau kasusnya emergensi, gawat darurat, silakan langsung akses pelayanan ke FKTL ya seperti itu. Namun nanti untuk kriteria emergensinya atau gawat daruratnya itu tergantung oleh dokter yang ada di rumah sakit. Itu pertama Yun. Lalu kedua, kenapa harus ada sistem rujukan berjenjang? Karena untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Yun. Nah, nih misal nih sakitnya sakit kepala. Kalau semua peserta JKN dengan keluhan sakit kepala, terus berbondong-bondong dan ke rumah sakit, pasti rumah sakit itu akan penuh dan sesak. Padahal sakit kepalanya mungkin bisa diobati terlebih dahulu di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu, Yun. Gitu. Bisa jadi tuh Bu, sakit kepala karena lagi nggak ada duit, ya kan Bu? Yang obatnya cuma bisa dengan obat merah itu Bu, alias pinjam dulu 100. Walah, jangan ya dia. Nah, berkaitan dengan tadi juga nih ya, kenapa dengan rujukan berjenjang itu penyakit-penyakit yang tingkat keparahannya rendah itu cukup ditangani di FKTP dengan tenaga medis yang berkompeten untuk menangani berbagai kondisi medis tertentu, sehingga perawatan ke peserta JKN pun jadi berkualitas tanpa harus beramai-ramai ke rumah sakit yang bisa menyebabkan antrean panjang dan lama. Atuh Yun, makanya kalau sekedar atlet-atlet pala, demam-demam biasa, paling cepet dan dekat juga dari rumah ya, ke FTP aja Yun. Nah, betul nih apa kata Bu Dede. FKTP ini kan atau puskesmas dipilih oleh peserta JKN itu tentunya lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Sehingga ngapain jauh-jauh sampai ke rumah sakit kalau pengobatannya bisa ditangani di puskesmas terdekat. Gitu. Terus Bu Dona, seandainya nih, jika memang dari dokter di FKTP-nya rekomendasi ini untuk dirujuk ke rumah sakit, pasti akan dirujuk kan ya Bu? Nah, tentu saja Yun. Nah, indikasi rujuk ini kembali lagi oleh dokter yang ada di FKTP Yun. Sehingga ketika Yun datang ke FKTP, lalu Yun diobati, ditangani sama dokter. Nah, dokter di FKTP mengatakan, oh ini Yun nggak bisa nih ditangani di FKTP, harus dirujuk ke FKTL. Pasti rujukan itu akan diterbitkan Yun. Namun bukan ujuk-ujuk datang ke rumah sakit, sehingga harus ada melalui dulu ke FKTP untuk mendapatkan pelayanan. Pasti kalau dirujuk, di indikasi rujuk pasti dirujuk sama dokternya Yun. Oh iya Bu Dona, saya pernah dengar nih rumah sakit sendiri pun juga bisa menerbitkan rujukan ke rumah sakit lainnya. Itu gimana ya Bu Dona alurnya?
Terus rumah sakit juga ada tipe-tipenya begitu. Gimana proses rujukan ke tipe yang lebih tinggi? Oke, betul nih Bu Dede, rujukan berjenjang itu bertahap ya. Jadi tidak bisa ditangani di puskesmas, berjenjang dia ke rumah sakit. Rumah sakit sendiri pun itu ada juga tipe-tipenya Bu Dede. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan juga tipe D. Nah, tipe tersebut ditentukan berdasarkan ketersediaan dari salah satu alatnya, dokternya, kelas perawatannya, seperti itu. Nih, katakanlah nih Yun ya, mendadak didiagnosa kanker. Waduh, kantong kering ya Bu ya. Tambah aja Ibu apalagi aku bulan. Jadi tengah bulan ini kok kantong kering, nauzubillah ya, katakanlah terdiagnosa kanker pada usus dengan stadium yang lumayan tinggi. Ini asumsi ya Yun ya, sehingga jangan sampailah kejadian setelah dirawat di rumah sakit Malabo sampai akhirnya ternyata butuh nih ditangani oleh dokter spesialis tertentu yang ada hanya di rumah sakit provinsi, misalnya di Banda. Maka rumah sakit Malabo itu bisa untuk merujuk pasien tersebut ya dengan indikasi medis ke rumah sakit yang ada di Banda. Nah, lebih lanjut lagi pun jika ternyata di rumah sakit Banda nggak ada alat, nggak ada spesialis tertentu yang dapat menangani penyakit Uyun, maka indikasi medis itu bisa juga dirujuk sampai ke rumah sakit khusus kanker di Rumah Sakit Darmais yang ada di Jakarta, Yun. Gitu. Oke Bu. Pokoknya intinya mah peserta JKN itu mendapatkan perawatan sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya, dan yang memiliki wewenang terhadap kondisi peserta JKN layak dirujuk atau tidak ada pada penanggung jawab dokter di masing-masing fasilitas kesehatannya. Betul begitu Bu? Benar Yun. Baik Bu Dona, terima kasih banyak untuk sesi obrolan di podcast kali ini. Semoga semua ini dapat menjadi manfaat untuk sobat JKN semuanya. Sama-sama. Oke, baiklah, kita tutup podcast kali ini dengan sebuah pantun. Silakan mainkan Kak Dede. Pengobatan secara berjenjang adalah langkah yang tepat. Cakep. Peserta JKN terjaga hidupnya jadi sehat. Cakep. Dari puskesmas hingga rumah sakit. Cakep. Kesehatannya optimal, semangat pun jadi bangsa. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama kami Uyun dan Kak Dede.